Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 Fakultas Mata Kuliah dari Hukum Tata Negara. Adapun dari kelompok kami ini judul temanya adalah organ dan fungsi kekuasaan negara. Ucapan terima kasih kepada dosen kami tercinta yaitu Ibu Rina Sitompul, SHM. Baik, terkait mengenai judul dari tema kami yaitu organ dan fungsi kekuasaan negara, itu pembatasan kekuasaan terdiri atas fungsi-fungsi kekuasaan di mana terdiri atas legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif. Kemudian juga pembagian dari pemisahan kekuasaan tersebut dapat dibedakan pembagiannya kekuasaan tersebut dalam konteks berbeda, yaitu antara kekuasaan yang bersifat horizontal dan juga vertikal. Dalam bukunya Konstitusional Teori J. Marshall itu dibedakan ciri-ciri pemisahan kekuasaan terdapat ada 5 aspek. Menurut Yasir, itu apa sih yang 5 aspek tersebut? Bukunya yang menjelaskan tentang Konstitusional Teori J. Marshall membedakan ciri-ciri doktrin. Doktrin itu permisahan kekuasaan, yang artinya separation of power. Artinya itu ke dalam 5 aspek yang disusun dalam yang menjelaskan, yaitu 1. Differentiation doctrine, permisahan kekuasaan, atau bisa disebut dengan separation of powers. Itu bersifat membedakan fungsi-fungsi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial. Yang kedua itu namanya legal incompatibility of office holding. Doktrin permisahan kekuasaan menghendaki orang yang menduduki jabatan di luar cabang legislatif. Yang ketiga, isolation, immunity, independence. Itu yang artinya doktrin permisahan kekuasaan juga menentukan bahwa masing-masing organ tidak boleh turut campur atau melakukan intervensi terhadap kegiatan organ yang lain. Yang keempat, ada namanya checks and balance. Artinya, dalam doktrin permisahan kekuasaan itu yang juga dianggap paling penting, adalah adanya prinsip checks and balance, di mana setiap cabang mengendalikan dan mengimbangi kekuatan cabang-cabang kekuasaan yang lain. Dan yang terakhir, yang kelima, itu namanya coordinate status and lack of accountability. Artinya adalah prinsip koordinasi dan kesederajatan, yaitu semua organ atau lembaga tinggi negara. Nah, jadi itu saja penjelasan dari saya. Desentralisasi itu dapat dibedakan dalam 3 pengertian. Menurut saudara Bagus, apa saja sih 3 pengertian tersebut? Desentralisasi itu dalam arti dekonsentrasi merupakan pelimpahan beban tugas atau beban kerja dari pemerintah pusat kepada wakil pemerintah pusat di daerah tanpa diikuti oleh pelimpahan kewenangan untuk mengambil suatu keputusan. Yang kedua, ada desentralisasi dalam arti pendelegasian wewenang. Desentralisasi dalam arti pendelegasian wewenang berisi penyerahan kekuasaan untuk mengambil keputusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau interogasi pemerintah daerah yang berada di luar jangkauan kendali pemerintah pusat. Yang ketiga, desentralisasi dalam arti evolusi atau penyerahan fungsi dan kewenangan. Desentralisasi dalam arti revolusi merupakan penyerahan fungsi pemerintahan dan kewenangan pusat kepada pemerintah daerah. Terima kasih. Fungsi deliberatif dan resolusi konflik itu ada yang namanya cabang kekuasaan legislatif. Sebutkan 4 cabang tersebut. Dari Bang Yunus, 4
kekuasaan legislatif ada terbagi 4. Yang pertama fungsi pengaturan atau legislatif, yang kedua fungsi pengawasan, yang ketiga fungsi perwakilan atau representasi, yang keempat fungsi deliberatif dan resolusi konflik. Kemudian juga dalam prinsip pokok kehakiman itu terdapat ada 2. Apa saja 2 prinsip tersebut? 2 prinsip pokok kehakiman. Yang pertama yaitu the principle of judicial independence dan the principle of judicial impartiality. Dan terakhir itu dalam struktur organisasi kehakiman itu dibedakan atas 3 jabatan fungsional. Apa saja sih 3 jabatan fungsional tersebut? 3 jabatan fungsional dalam struktur organisasi kehakiman. Yang pertama hakim, yang kedua panitera, dan yang ketiga pegawai administrasi. Dalam cabang kekuasaan eksekutif itu terdapat 3 sistem pemerintahan negara. Menurut saudara Andre, apa saja sih 3 sistem tersebut? Di dunia dikenal ada yang 3 sistem pemerintah negara, yaitu yang pertama sistem pemerintah presidentil, dan yang kedua sistem pemerintah parlementer atau sistem kabinet, dan yang ketiga sistem campuran. Sistem pemerintahannya. Sistem pemerintah kabinet atau parlementer, menteri tunduk dan bertanggung jawab kepada parlemen. Sedangkan dalam pemerintah presidentil, para menteri tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden. Dari sesi tanya jawab dari kelompok kami yaitu kelompok 4, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.